Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saat menunggu di masjid dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita semua. Tidaklah kita orang yang beriman berada di rumah Allah, kemudian berzikir, kemudian duduk ikhlas i'tikaf, maka tergolong orang-orang yang akan mendapatkan doa dari Allah, doa dari malaikat Allah, sholawat dari Allah, dan sholawat dari malaikat Allah. Jadi berbahagialah kumpulan orang-orang yang beriman, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, yang melangkahkan kaki ke masjid, khususnya kajian taklim atau majelis seperti ini. Ini bisa disebut majelis ilmu, juga bisa disebut dengan majelis zikir. Sama-sama majelis ilmu, nambah ilmu, makin tambah ilmu, tambah pengetahuannya mengenal Allah. Majelis zikir, berzikir menyebut nama Allah agar ingat kepada Allah, sama. Dan tema kita pada sore hari ini yaitu tentang keajaiban istighfar. Mudah-mudahan nanti bermanfaat tentang kajian istighfar, keistimewaan daripada istighfar. Al-insan mahalul khata'i wan nisyan. Tidak ada manusia sempurna dalam kehidupan ini. Tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Sekalipun orang itu ahli sujud, ahli ibadah, boleh saja dia tergores luka dosa dari orang lain. Oleh karena itu, jangan terlalu kepedean. Seketika kita menjadi orang yang beriman, saya ahli surga, saya orang yang soleh, solehah. Jangan kepedean seperti itu. Jangan mengaku sudah baik, tapi berbuatlah, berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Teruslah kita memohon istighfar kepada Allah, dan jangan mengaku sebagai orang yang suci. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Tidak ada manusia yang bebas, yang suci. Setiap manusia pasti ada salah, pasti ada dosa, pasti punya kekhilapan, pasti punya kelalaian, pasti punya kelupaan. Itulah manusia. Al-insan, manusia, mahalul khata' wan nisyan. Panggonane, tempatnya khata'. Khata' itu berbuat salah. Nisyan, tempatnya lupa. Saya kira tadi sholat zuhur, gitu ya. Saya kira tadi sholat asar, ternyata sudah maghrib karena lupa mungkin. Saya kira masih malam, ternyata sudah subuh. Saya kira masih malam, ternyata sudah siang. Maka berbahagialah sebagai hamba-hamba Allah yang nantinya kita, sebelum saat kematian kita, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Berbahagia. Maka orang yang sukses itu sebenarnya adalah mereka yang sebelum meninggal dunia dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu nikmat sekali. Tetapi kita tidak akan pernah tahu kapan, seperti apa Allah mengampuni dosa kita. Kita tidak pernah tahu. Maka teruslah kita beramal soleh, teruslah kita memohon istighfar kepada Gusti Allah. Oleh karenanya, kenapa orang mukmin, Bapak Ibu, kalau usai sholat itu masih istighfar kan? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu Astaghfirullahaladzim. Berapa kali? 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Dan hadisnya itu malah pendek. Kaifal istighfar ya Rasulullah. Bagaimana cara kami beristighfar ya Rasulullah? Nabi mengajari kita, kul, ucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kalimatnya pendek. Astaghfirullah itu artinya saya memohon ampunan kepada Allah. Artinya gitu, astagfirullah, saya memohon ampun kepada Allah.
pendek. Cuma di masjid-masjid jarang orang yang mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, mesti panjang. Astagfirullahaladzim, minimal segitu. Ada lagi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada lagi, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalimat-kalimat zikir yang datang dari Rasulullah juga digabung oleh para ulama. Para ulama itu cerdas. Kenapa? Kalau zaman dulu, zaman sahabat, mungkin orangnya khusyuk-khusyuk. Jadi untuk memohon istighfar kepada Allah nggak perlu panjang. Astagfirullah, ya Allah, mohon ampun kepadamu ya Allah. Kenapa? Orang punya dosa kepada Allah, lalu mengaku ya Allah saya salah, mohon ampun, diampuni dosanya oleh Allah. Nah, orang sekarang itu kalau istighfar, mulutnya yang mengucapkan kalimat astagfirullah, hatinya tetap melamun. Astagfirullah, coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi aktivitasnya terlalu banyak. Mulutnya mengucapkan astagfirullah, tangannya, badannya, wajahnya, lehernya, mukanya gerak semua. Yang ngomong, aduh panas sekali, ya habis sholat itu. Ada yang nggak sabar habis sholat itu terus geser kemana, geser ke sini. Jadi kurang konsen, kurang fokus. Kalau cuma astagfirullah, udah lewat, lepas, nggak nyadar. Karena zaman sekarang ini sesuai dengan pabrik-pabrik, perusahaan mengeluarkan produk kendaraan itu banyak matic, otomatis gitu lah. Motor matic, nggak usah operan, langsung hidup, pokoknya digas jalan, nggak usah ngoper-ngoper, matic. Ternyata sekarang ini sholatnya orang-orang mukmin tuh matic, jalan sendiri. Jalan sendiri sampai lupa ini sudah rokat berapa jam. Kenapa? Karena ya tidak nyadar itu. Maka sebenarnya ibadah kepada Allah, baik sholatnya, baik zikirnya, baik baca Qur'annya, itu manual pengumuman, mesti manual. Jadi disadari. Kalau kita membaca Al-Fatihah, disadari panjang pendeknya, huruf yang keluar apa, makna dari apa yang kita baca ini seperti apa, cara mengagungkannya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Panjang pendeknya tahu, keluar huruf-hurufnya tahu, makna yang dibaca mengerti. Jadi tidak matic, manual semua. Begitupun istighfar, astagfirullahaladzim, mesti matic, harusnya manual. Ibu-ibu kalau zikir pakai butiran tasbih, betul? Pakai butiran tasbih enggak? Ada yang enggak, ada yang pakai, nggak apa-apa. Yang pakai boleh, yang enggak pun silakan. Kalau zikirnya cuma 3 jumlah 100 tanpa tasbih, ya bisa dihitung. Tapi kalau zikirnya sudah naik ribuan, nah mulai sepaneng, mulai pusing. Ini piro wawi, tadi berapa? Mesti butuh. Makanya kenapa ulama dulu mewariskan ada butiran tasbih, karena memang hobinya zikir. Zikirnya banyak. Kan ada hadis Nabi, orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah,
yang akan mendapatkan payung dari Allah sehingga tidak kepanasan, tidak kehujanan, mendapatkan naungan, dinaungi oleh Allah. Kalaupun ada gempa bumi dia aman, dinaungi oleh Allah. Yaitu mereka salah satunya yang apabila mereka berzikir basah bibirnya karena berzikir kepada Allah. Ibu-ibu kalau berzikir, ibu-ibu kalau berzikir ya, sampai basah apa masih kering? Sampai Umumnya masih kering. Hadisnya itu mereka berzikir kepada Allah sampai basah bibirnya. Itu salah satu orang yang akan mendapatkan naungan di mana suatu hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dan di antara tandanya seorang hamba Allah yang berzikir sampai basah bibirnya karena berzikir kepada Allah. Para ulama itu pernah mempraktekkan zikir sampai basah itu berapa sih banyaknya? Minimal 16.000. Sekali duduk muter tasbih 16.000 itu ngawas mulai basah. Gitu. Sekarang nggak usah banyak-banyak. Dapat 100 minum basah, 100 minum lagi basah, gitu kan. Nah, tapi tidak alami. Yang dimaksud zikrullah ini alami. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita fokus kembali kepada tema tentang istighfar. Jadi manusia ini memang tempatnya berbuat dosa. Maaf, suami banyak dosa kepada istri, istri juga banyak dosa kepada suami. Tetapi kondisinya kita ini gampang. Sepurone mas ya, minta maaf ya mas, maafkan ya. Iya, sepodok sama-sama. Aku juga minta maaf, gitu kan. Padahal minta maaf ya minta maaf apanya? Gak ngerti kesalahannya. Artinya apa? Tidak memahami maafnya apa. Yang ideal itu dulu para ulama itu mensyaratkan. Kemarin hari raya itu kan sepuro-sepuroan minta maaf. Sungkem-sungkem itu minta maaf. Jadi dulu itu kalau minta maaf itu diomongkan. Kakang mas, Adinda mohon dimaafkan. Ya salahmu opo, salahmu apa disebutkan. Dulu saya pernah bilang begini di belakang Kang Mas. Saya pernah melakukan ini di belakang Kang Mas. Diakui semua. Waduh, yang dengar tambah emosi. Mungkin karena khawatir tidak sanggup mendengar keluhan seperti itu, pengakuan seperti itu. Tambah rame, judulnya mau minta maaf malah terus bertengkar. Gitu. Akhirnya, pokoknya minta maaf saja deh, gitu ya. Disingkat. Ya sudah saya maafkan, gampang. Nah, Gusti Allah itu Maha Pemaaf. Gusti Allah itu Maha Pengampun. Nah, kita temanya memohon istighfar. Dan ada kalimat istighfar yang sangat dicintai oleh Allah. Namanya Sayyidul Istighfar. Ibu-ibu sudah hafal Sayyidul Istighfar? Belum? Nah, bisa googling, cari di Google Sayyidul Istighfar Arab dan terjemah, gitu kan. Keluar nanti tulisan sama terjemahannya. Nanti di print taruh di kamar tempat tidur atau di tempat sholat. Setiap saat baca, nggak usah diapalkan, dibaca. Insya Allah diulang-ulang bacanya cepet hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya Sayyidul Istighfar.